Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Promote Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum manhwa Sisingji Jiwa Sun Wukong atau The Great Episode part 48 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, pesta perayaan kebangkitan pun berubah menjadi pesta pembantaian massal para monster, membuat kota Chang'an menjadi lautan darah. Dan kali ini, Raja Agung pun berkata kepada Biksu Tong, "Tan Sanzang, untuk mencegahku kembali ke dunia, kamu telah memanggil para monster aneh ke Chang'an dan membuat kerusuhan ini. Apakah kau mengakuinya?" Biksu Tong pun lalu menjawab, "Ya, tapi sayangnya ini tak sesuai dengan perkiraanku." Raja Agung lalu berkata lagi, "Kamu memang gila. Bahkan perilakumu ini sangat tidak sesuai dengan aturan hukum yang paling standar sekalipun. Aku menginginkan semua taat pada hukum, karena semuanya harus ada aturannya. Jika aku tidak menghukummu, bagaimana aku bisa meyakinkan semuanya? Aku harus tegas tentang hal ini. Sekarang kamu hanya memiliki satu pilihan, yaitu mati." Ma'wedawar. Seketika Raja Agung pun mengibaskan tangannya yang tidak mengenai Biksu Tong, akan tetapi meledakkan apapun yang berada di samping Biksu Tong. Gertakan itu cukup membuat Biksu Tong sangat terkejut, dan sabetan itu membuat sekeliling Biksu Tong menjadi bersih dari mayat dan darah dari para monster. Raja Agung lalu berkata lagi, "Namun ada pengecualian untuk semuanya, karena kamu adalah orang yang khusus. Mengingat kemungkinan besar ini semua hanya kesalahpahaman, maka aku akan memberimu kesempatan lagi." Raja Agung lalu memberi isyarat kepada membernya. Seketika salah satu member pun datang membawa tempat duduk untuk Biksu Tong. Silakan duduk, suruh Raja Agung kepada Biksu Tong. Biksu Tong pun kini mulai duduk. Raja Agung pun lalu berkata lagi, "Saat aku jauh di dalam neraka, aku juga memperhatikan urusan manusia. Demi menyelamatkan semua makhluk, kalian berdua menyelesaikan perjalanan ke arah barat. Itu prestasi luar biasa. Jujur aku katakan, aku sangat menyukaimu." Biksu Tong sambil tangannya bersedekap lalu berkata, "Hei, pujianmu terlalu berlebihan. Lebih tepatnya, aku melakukan semua itu hanya untuk kebaikanku sendiri. Sudah, cepat katakan yang kamu mau." Raja Agung pun lalu bertanya, "Biksu, apa kamu membenciku ketika aku mengambil tubuh Bailang?" Biksu pun menjawab, "Tentu saja." Lalu Raja Agung pun berkata lagi, "Coba sekarang kau pikirkan, setelah aku mendapatkan tubuh ini, aku bisa menyelamatkan kehidupan 10.000 umat manusia. Apakah kau berpikir cintamu kepada ketiga muridmu sepadan dengan pengorbanan ini?" Mendengar pertanyaan itu, Biksu Tong lalu berkata, "Pertama-tama, ini bukan hanya tentang besar kecilnya pengorbanan, tetapi itu karena Bailang kau bawa pergi untuk kalian cabut nyawanya dalam pesta kebangkitanmu. Itu saja sudah salah dalam pandangan seluruh dunia. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Aku tidak akan bisa mengubah momen kejahatanmu itu. Terlebih lagi, aku tidak bisa berpikir kau akan melakukan sesuatu yang baik untuk selanjutnya." Perkataan itu membuat Raja Agung pun tampak kesal, dan sambil menunjuk ke arah Biksu Tong, ia lalu berkata, "Kau terlalu keras kepala. Coba lihatlah 30 tahun, 50 tahun dari hari ini. Yang terjadi hanyalah ketidakadilan. Dan saat ini dunia harus ditata ulang. Hei biksu, kau telah melihat dengan jelas situasi ini. Jika kau memilihku untuk menjadi musuh, ya itu sangat keliru. Semua monster yang kamu panggil telah membayar harganya. Apakah kamu benar-benar menginginkan mereka semua mati? Hei guru, waktumu masih belum terlambat. Apa kau tak mau menyelamatkan mereka semuanya yang masih hidup? Itu semua tergantung keputusanmu. Apakah kau mau melakukannya untuk mereka?" Lalu biksu pun bertanya, "Terus apa yang kau inginkan dariku?" Dan kini Raja Agung pun berkata, "Biksu Tong, reputasimu dan nama besarmu cukup untuk meyakinkan dunia. Selama Anda bergabung bersama jajaran kebangkitan, orang-orang di dunia tidak akan ada lagi keraguan. Kamu memiliki kemampuan untuk menulis buku dan kitab. Maka tuangkan idemu dan tulisan-tulisanmu untuk mempromosikanku. Pengetahuan adalah senjata paling ampuh. Jika aku bergandengan tangan denganmu, semua masalah di dunia ini pasti bisa terselesaikan." Biksu lalu berkata, Kau ingin mendukungmu agar makin banyak orang yang percaya sama kamu ya?" Raja Agung lalu membenarkan perkataan itu. Biksu Tong lalu berkata,
Begitu ya, aku jadi berpikir, apa yang bisa membuatmu begitu kuat seperti ini? Sambil tersenyum kecil, Biksu Tong lalu berkata, ternyata kekuatanmu berasal dari kepercayaan manusia. Semakin banyak orang percaya kepadamu, kau akan menjadi semakin kuat. Jadi kamu mengirim antek-antek dan mata dajjal ke berbagai tempat untuk melakukan kebaikan, untuk mengumpulkan kepercayaan orang-orang. Dan selama aku bisa membuat lebih banyak orang dengan tulus memberikan kepercayaan kepadamu, itu membuatmu bahkan di masa depan para dewa tidak akan bisa melawanmu. Terlihat Wukong yang terkapar pun terdiam dan mendengarkan perkataan gurunya juga. Raja Agung pun lalu menanggapi, seperti yang diharapkan dari guru Tan Sanzang, guru dari Tibet. Wawasan Anda sangat hebat. Terus, apakah Anda bersedia membantuku? Biksu Tong lalu menjawab, oke, tapi pertama kali, tolong biarkan aku berbicara kepada Bailang. Raja Agung lalu berkata, berapa banyak lagi yang harus kukatakan? Dia sudah pergi. Biksu lalu berkata lagi, hei, jangan berbohong kepada aku. Aku tahu dia masih di sini. Panggil dia keluar. Raja Agung lalu menjawab, biksu, Anda jangan melakukan hal yang tidak perlu. Biksu Tong lalu berteriak, Bailang, bisakah kamu mendengarku? Ini aku. Raja Agung lalu berkata, biksu yang agung, aku curiga Anda sama sekali tidak tulus bicara padaku. Dan tiba-tiba saja Biksu Tong pun langsung memegang jubah di leher Raja Agung dan berteriak, hei Bailang, aku tahu kau masih di sini. Jangan tidur, bangun. Kamu telah bekerja sangat keras untuk mendapatkan kebijaksanaan. Jadi belajarlah dengan giat. Katamu kau ingin menjadi lebih pintar. Apakah kau akan menyerah sekarang? Semangat, kau jangan kalah dari bajingan ini. Raja Agung pun lalu menatap tajam ke arah Biksu Tong dan berkata, biksu, jika Anda melakukan ini lagi, dan makpok. Biksu Tong malah menampar wajah Raja Agung sambil berkata, aku tidak berbicara kepadamu. Diam kau. Jelas saja hal itu membuat Raja Agung geram. Ia lalu berkata, hei, toleransiku kepadamu ada batasnya. Raja Agung pun lalu meletakkan telapaknya ke dada Biksu Tong dan dawak. Dengan telapaknya itu ia memukul dengan keras Biksu Tong hingga terlempar dengan keras. Sambil memegangi pipinya, Raja Agung lalu berkata, aku memperlakukan orang lain dengan sopan, tetapi Anda benar-benar menamparku. Kamu terlalu berani. Aku sangat kecewa. Biksu lalu menyahut, benarkah? Aku sangat senang bisa mengecewakan Anda. Dan tiba-tiba saja datang seorang dan berteriak, cukup, Tan Sanzang, menyerahlah. Dan ternyata itu adalah daun ajaib. Kamu bisa mati, ucapnya lagi. Biksu Tong lalu balas berkata, oh, adik perempuan juniorku, bukankah kau juga selalu membenciku? Daun ajaib lalu menjawab, ya, aku membencimu, tapi tolong jangan membuat pengorbanan yang tidak perlu ini. Ini demi keselamatanmu. Biksu lalu berkata, apakah kamu ingat ketika kita berada di gunung bersalju? Saat itu aku memukulimu. Apakah kamu masih ingat? Aku sering mengingat waktu itu, bahwa aku tidak bisa dibeli oleh siapapun. Aku tidak bisa kompromi. Aku adalah pemuda yang selalu konsisten dengan keinginanku. Kemudian segala macam kemunduran dan kenyataan yang tidak memuaskan membuat aku sekarang menjadi lebih kalem. Kehidupan memang seperti itu. Semua orang mengalami perubahan, walaupun kadang itu bertentangan dengan keinginan mereka. Tapi aku selalu ingin menjadi diriku lagi, yang marah, bodoh, tanpa kompromi. Dan sekarang tampaknya menjadi peluang yang sangat bagus untuk itu. Daun ajaib lalu berkata, aku suka dirimu yang dulu, tapi aku juga suka dirimu yang sekarang. Jadi tolong jangan mati, biksu. Biksu pun melirik dan berkata, jika aku hidup hanya untuk membantu dia ke level selanjutnya, itu tidak bisa dikompromikan. Daun ajaib pun menyahut, tetapi biksu pun langsung menyela, berhenti, kau jangan kemari. Ingat, aku tidak akan mendengarkan omong kosong apapun dari kamu. Hal itu membuat daun ajaib pun terkejut dan terdiam. Biksu lalu berkata lagi, aku pikir aku tidak tahu, kau merayuku demi dirinya, bukan? Biksu pun lalu tersenyum tajam sambil berkata, kita berbeda. Kamu masih punya masa depan yang cerah. Jangan mendekatiku. Hal itu membuat daun ajaib pun terdiam tak bisa berkata-kata. Biksu lalu berkata, sudahlah, sungguh aku benar-benar lelah hari ini. Biksu lalu menepuk-nepuk bajunya yang kotor dan akan mengambil posisi bersila sambil berkata, Guru Daun,
Biarkan aku untuk menenangkan pikiranku. Biksu Tong pun kini bersila dengan tenang dan memejamkan matanya untuk semedi. Dan kini Raja Agung pun berkata, keputusanmu menolakku itu juga naif. Dengan atau tanpamu, aku harus mengatur dunia. Biksu pun dengan tenang menyahut, tidak, pada akhirnya kamu pasti akan gagal. Kamu tahu alasannya? Karena dunia akan tahu kebangkitan ini hanyalah sampah. Mereka tidak akan percaya denganmu lagi. Perkataan Biksu Tong itu langsung membuat Raja Agung geram dan berkata, mustahil, apa yang kau katakan tidak akan pernah terjadi. Aku adalah satu-satunya harapan di masa depan. Aku yang melakukan penyelamatan dan penebusan orang-orang tersesat. Dunia hanya akan selalu mengakui aku. Raja Agung pun mengangkat tangannya dan berkata, dan kamu telah melawan arus dan melakukan dosa besar. Kau pantas dihukum. Dan dahuar, seketika tembakan hitam yang dahsyat dengan ukuran besar pun menyambar Biksu Tong. Hal itu membuat batu-batu di tanah pun berterbangan kemana-mana. Daun ajaib pun ketakutan melihat itu. Biksu Tong pun dengan sambil masih bersemedi mencoba pasrah dan tenang menghadapi serangan itu. Dan kerak, tampak muncul retakan-retakan dari tubuh Biksu Tong, membuat Patkai dan Wuching pun kini sangat panik. Sedangkan Wukong kini masih terkapar tak berdaya. Dan kini tubuh Biksu Tong pun mulai terangkat ke udara, dan tubuhnya pun perlahan mulai hancur. Biksu Tong pun lalu membuka matanya dan langsung berteriak dengan kencang, Bailang, kembalilah. Dan kini terlihat di suatu tempat yang dalam dan hampa yang sangat gelap, terlihatlah Bailang dengan tubuh yang berwarna abu-abu sedang tidur sendirian di tempat yang gelap. Raja Agung dengan geramnya menatap Biksu Tong sambil berkata, apakah itu kata-kata terakhirmu, pecundang? Dan magreb, ia lalu mengepalkan jarinya di udara sambil berkata, hancurlah, mak belar. Seketika seluruh tubuh Biksu Tong pun hancur. Dan kini tubuh Biksu Tong pun benar-benar musnah menjadi debu yang berterbangan. Hal itu membuat Patkai pun terbelalak, dan Wuching pun juga sangat syok melihat hal itu. Sedangkan Wukong juga tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan tiba-tiba saja Lafayette pun datang dan mengangkat tubuh Wukong. Di depan wajah Wukong ia berkata, aduh monyet, biarkan aku melihat wajahmu yang menjadikan ini. Ini adalah waktu yang sangat kunantikan. Dan tiba-tiba saja Wukong pun kini membuka matanya dan meringis dengan ekspresi wajah yang sangat mengejek. Tampak Lafayette pun heran melihat ekspresi wajah Wukong. Matanya pun kini berubah seperti mata kodok. Dan ia lalu mangap dengan sangat lebar dengan lidah yang menjulur dan akan menyantap Wukong, guys. Scene kemudian beralih di Gunung Huakuo. Terlihat di situ para monster berjalan berjejer menyusuri tangga pohon menuju ke atas pohon induk. Terdengar beberapa dari mereka mengeluh tentang sakit dan penderitaan yang dialaminya saat di kota Chang'an. Mereka telah mematahkan tanganku, bahkan kepalaku juga dicincang. Terus aku kehilangan duitku, sangat menyedihkan, ucap beberapa dari mereka. Putri Tengkorak pun lalu mempersilahkan kepada semuanya dan berkata, harap berhati-hati, semuanya tolong istirahat di sini. Terutama yang terluka berat dan butuh pertolongan secepatnya segera hubungi aku ya. Dan kini terlihat monster wedus dan monster kera pun tak sengaja bersenggolan. Hal itu membuat mereka berdua pun saling emosi dan akan berkelahi. Putri Tengkorak yang melihat hal itu pun segera melerai dan berkata, hei kedua saudaraku, bersabarlah, kita semua adalah saudara. Jadi tolong jangan saling bermusuhan, oke? Monster kera pun lalu segera pergi meninggalkan monster wedus. Dan monster wedus di situ berkata, Putri Tengkorak Putih, apa yang dikatakan si cantik ini aku akan selalu mendengarkan. Putri Tengkorak Putih pun lalu berkata, semua orang telah bekerja keras dan tidak mudah untuk kembali hidup-hidup. Dan terlihat Patkai dan Wuching pun sedang duduk bersama. Patkai pun sedang menikmati apel di situ. Tapi tiba-tiba saja ada seorang monster yang berteriak marah-marah, hei, bagaimana dengan kerugian ini? Ini gara-gara Sun Wukong yang telah memanggil kita semua. Kita semua pergi untuk memenuhi panggilan ini, tapi kita kembali dengan mendapatkan kerugian. Lihat, wajahku dipukuli seperti ini. Awalnya aku terkenal di jalan karena ketampananku. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita setidaknya kehilangan puluhan tahun hasil kultivasi. Semuanya, ini tanggung jawab Wukong. Bagaimana? Semua orang setuju kan? Menanggapi provokator itu, Patkai pun dengan santai berkata, halo, apakah kamu bersedia untuk pergi? Tentu saja itu adalah risikomu sendiri.
Apakah yang kau inginkan kita selalu menjagamu agar tetap aman? Apakah kau seorang bayi, ha? Monster buruk rupa itu tetap ngeyel dan berteriak. Hei Patkai, perkataanmu sangat tidak bertanggung jawab. Kau merusak popularitas klan babi raksasa. Patkai pun balas berkata lagi, diamlah bodoh. Monster itu pun terus mengoceh. Gurumu memang mempunyai popularitas di sini, tapi sayang sekali Tan Sanzang berumur pendek. Jika dia tidak mati, kamu pasti akan diberi pelajaran. Patkai pun sangat geram dan langsung berdiri dan berkata, kau mengatai guruku. Dan sambil berjalan ke arah monster itu, Patkai berkata lagi, bagaimana kamu ingin membayarnya? Coba jelaskan. Monster itu pun berkata, oh, kau ingin bertarung ya? Kau mau memukulku? Kau mau memukul orang yang terluka ini? Patkai pun balas berkata, aku di sini bukan untuk memukulmu. Aku di sini hanya untuk mencabik-cabikmu dan membelahmu menjadi dua bagian. Putri Tengkorak pun lalu segera berkata, hei, jangan lakukan ini semuanya. Dan tiba-tiba saja seorang berteriak, Patkai. Ia pun langsung menarik Patkai ke belakang. Dan ternyata itu adalah Sun Wukong. Dan ia lalu berkata, Sun Wukong ada di sini. Apa yang kamu inginkan? Ayo ceritakan keluhanmu. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.